Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel NoTV bersama Nai. Hari ini Oing gak akan ikut aku. Bukan hari ini, di video ini Oing gak akan ikut aku karena judulnya aku akan cerita mengenai pengalaman hamil aku di trimester pertama atau di 3 bulan pertama. Nah, jadi aku bukan dokter, aku bukan ahli kandungan atau sebagainya. Aku berceritakan ini berdasarkan pengalaman aku di kehamilan anak pertama, insya Allah gitu. Jadi alhamdulillah alhamdulillah aku sudah mengandung anak pertama kita dan sekarang sedang jalan di minggu. HP aku di mana? Ntar lihat dulu. 13 weeks 1 day, jadi 13 minggu which is 3 bulan lewat seminggu. Nah, apa aja sih perbedaan yang aku rasakan selama kehamilan trimester pertama ini? Yang pertama adalah aku sering banget capek, sering dan gampang banget capek. Jadi kan bisa tanya sama Mas Oing, aku tuh naik turun tangga tuh capek. Turun udah bisa capek, nanti aku cuma duduk tiduran. Terus masak, aku nggak bisa masak karena aku sensitif banget sama bau. Jadi enak gitu. Dan terus aku tuh sensitifnya apa, aku lebay. Jadi aku lebaynya nggak tuh kayak gampang nangis, cengeng gitu. Padahal emang sebelumnya cengeng, cuma sekarang lebih cengeng aja. Aku pernah nangis karena aku nggak tahu mau makan apa gitu. Aku bingung, kayak nggak pengen makan apa-apa terus aku nangis. Jadi Mas Oi tuh kayak sabar banget, setiap aku nangis cuma kayak udah Nat, udah sabar. Terus akhirnya sampai di titik aku bilang aku nggak mau tinggal pisah sama ayah bunda gitu. Jadi akhirnya kita tadi kan tinggal berdua, terus akhirnya kita balik ke rumah ayah bundaku karena aku nggak bisa sendiri. Nah terus sejak itu aku udah nggak tinggal di sini lagi, aku tinggal sama mama Soing di rumah bundaku. Dan sejak saat itu official aku nggak pernah masak. Bahkan ketika di rumah bunda masak, aku juga nggak bisa ada di dapur. Aku harus di kamar terus nutup pintu karena aku nggak bisa membawaannya. Terus makan juga agak susah karena gimana ya? Kalau kalian pengen sesuatu kan pasti sudah bisa merasakan, oh rasanya tuh kayak gini gitu. Jadi misalnya kan ngeliat ketoprak, oh nanti ketoprak tuh pas gue makan tuh rasanya gini. Aku tuh nggak bisa, jadi aku nggak ada nafsu makan sama sekali gitu. Akhirnya ya udah dipaksain aja kan makan apa aja yang bisa. Dan mulailah kita mual-mual di minggu 8. Enggak, dari awal kayaknya aku udah mulai mual-mual ya. Lupa minggu berapa, pokoknya mulai mual-mual itu setiap apapun yang masuk langsung keluar. Masuk keluar sampai aku tuh turun berat badan. Ini pertama kalinya aku turun berat badan terus sedih. Karena apa ya? Takut gak ada nutrisi yang masuk gitu loh ke dedek gitu. Jadi minum susu muntah, makan donat muntah, apa aja tuh muntah, jadi nggak bisa gitu. Akhirnya kita lewat halodoc, kita konsultasi lewat halodoc, kita tanya ke dokter, gimana nih dok, kok sering muntah-muntah? Dia bilang itu wajar, minum vitamin aja, ini dikasih tahu vitaminnya, dikasih juga susu hamil. Jadi katanya susu hamil itu kandungannya lebih baik daripada susu biasa. Jadi trimester 1 bahkan sampai sekarang nih masih mual-mual juga karena waktu aku konsul ke dokter dia bilang mual itu wajar sampai nanti minggu 16 gitu. Tapi mungkin bisa juga lebih karena kan setiap orang hamilnya beda-beda. Kita nggak bisa samain dong kayak gue dulu tuh hamil nggak mual-mual kok, lo aja lebay. Lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Tidak bisa, setiap orang hamilnya berbeda-beda gitu. Jadi ya buat kalian yang mungkin hamilnya tidak mual-mual, bersyukurlah kalian bisa makan dan nutrisinya jadi kan dibagi juga ke dedek gitu. Terus apa lagi ya? Ngidam. Ada yang aneh nggak mas ngidamku? Oh iya. Jadi itu bukan ngidam namanya. Jadi ya ini ada juga yang aneh. Aku tuh pernah suatu ketika males banget sama baunya Oing. Jadi waktu itu suami aku kayak selesai mandi terus ganti baju terus turun kan, biasa kan aku suka minta peluk. Terus aku nggak suka, baunya tuh kayak mengganggu banget gitu, kayak padahal dia udah mandi, udah bersih, udah wangi seperti biasanya, tidak ada yang berubah, tidak ganti parfum, tidak ganti deodoran gitu. Tapi aku males banget gitu. Pernah nggak sih? Coba deh kan kalau pernah komen juga di bawah ya. Jadi males banget gitu. Jadi kayak aku jauh-jauh dari Oing, kayak enggak, kamu bau, aku nggak suka deket-deket kamu. Aku bilang dia bau, padahal enggak, harusnya nggak bau. Itu yang freaknya itu. Terus kalau untuk masalah ngidam nggak pernah yang aneh-aneh sih. Terus paling kesehariannya itu
aku kan dari dulu emang gampang pusing kan anaknya, jadi kayak sering banget sakit kepala dan aku selalu minum Paramex kalau lagi sakit kepala gitu. Nah ketika hamil nih masih kayak gitu juga, sering banget sakit kepala yang nyut-nyutan gitu. Jadi kan kalau kata omku ada dokter, jadi dia tuh bilang kalau bisa jangan minum Paramex dulu karena di Paramex tuh ada kandungan lain selain paracetamol. Kalau emang sakit kepala diusahakan istirahat aja, nggak usah minum obat. Kalau emang sakit banget coba cari paracetamol. Jadi buat ibu hamil kalau emang kalian sakit kepala, cara terbaik adalah istirahat. Tapi kalau emang udah nggak kuat dan nggak bisa dihandle dengan istirahat, kalian bisa beli obat yang kandungannya cuma paracetamol. Jadi pas awal-awal di bawah 2 bulanan kok nggak salah, itu tuh muntah, gak bisa makan, itu sampai gak bisa ngapa-ngapain karena lemes banget. Muntah, lemes, makan, muntah. Jadi sehari tuh bisa beberapa kali muntah dan selalu berteman dengan kamar mandi. Dan aku pernah sekali muntahnya itu darah gitu. Jadi pas lagi muntah pertama, lama-lama keluarnya darah. Nah itu aku langsung hubungin dokter juga kan, langsung konsul ke dokter di Halodoc lagi. Dia kata dokternya, itu bisa aja karena radang lambung gitu. Terus aku bilang, aku nggak pernah punya masalah lambung dok. Iya, karena selama ini ketika hamil itu kan kita makan terus dimuntahin. Jadi ada saat dimana nggak ada makanan gitu. Terus yang dimuntahin tuh udah nggak ada, udah habis. Jadilah keluar asam lambungnya. Atau bisa juga karena tenggorokan kita kerongkongan, apapun itu, dia terluka karena keseringan lewat muntah gitu istilahnya. Terus apalagi ya? Oke, selama hamil ini biasanya kita di bulan-bulan pertama itu kan belum terlalu sering disuruh USG, paling sebulan sekali doang. Nah di sini tuh aku juga sambil mencari dokter yang cocok. Saran aku kalau kalian hamil, kalian bisa cari rekomendasi dari teman untuk dokter yang baik untuk hamilan, karena kalau kalian tanya ke orang tua kalian ya udah nggak relate. Tapi ya balik lagi, setiap ibu hamil itu sindromnya beda-beda, kesehatan dan kekuatannya itu masing-masing beda. Jadi kalian tidak bisa membandingkan kehamilan kalian yang sekarang, bahkan kehamilan anak satu dan anak kedua itu bisa beda. Jadi kalian nggak bisa membandingkan diri kalian dengan ibu hamil kalian yang lain. Dan kalian harus bersyukur kalau kalian punya suami, keluarga, kerabat, teman kerja, teman sepermainan yang sangat mengerti kondisi kalian, yang sangat suportif. Itu merupakan salah satu anugerah buat kalian. Jadi semoga kalian yang di luar sana sedang hamil atau sedang merencanakan hamil bisa segera hamil. Yang sedang hamil lancar terus, sehat terus dedeknya. Jaga kesehatan ya, terutama lagi corona kayak gini, karena bisa mempengaruhi ke janin kalian nanti gitu. Jadi saran dari aku itu aja sih, curhatan dari aku. Nanti akan ada pengalaman aku ketika hamil 6 bulan dan ketika hamil 9 bulan kalau masih bisa bikin video. Oke? Sekian curhatan dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, di subscribe channel kita, dan share juga ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka mau hamil, terus mereka mau dengerin yang ngomong. Jadi share. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian mau lihat video lain dari TV ada di sini. Oke, dan ini tombol subscribe-nya. See you guys next week. Bye bye. Terima kasih udah dengerin.